Ya, pemirsa, kita tadi sudah membahas bagaimana kemudian anggaran ataupun sebenarnya timeline ya dari pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini mundur atau molor kemudian sampai 4 tahun lamanya. Pak Trubus, kembali lagi, ini ada wacana bahkan untuk meneruskan proyek ini sampai ke Surabaya karena pemerintah cukup senang, kemudian juga bahkan berdasarkan kerjasama juga dengan China yang sudah punya pengalaman mengerjakan proyek kereta cepat ini sampai 41.000 kilometer. Tanggapan Pak Trubus? Iya, menurut saya sebenarnya kan kekhawatirannya itu jangan sampai ini yang kereta cepat Jakarta-Bandung ini nanti ujung-ujungnya ditinggalkan publik gitu loh. Karena apa? Karena memang animo sekarang masih besar, kan masih baru biasa seperti LRT kemarin juga animo masyarakat sangat tinggi. Karena persoalannya kemudian ketika pemerintah menginginkan ada perubahan sampai ke Surabaya, saya rasa ini hal yang sangat jangan sampai terkesan mengalihkan persoalan, karena ini persoalan kan belum, apakah kita sudah siap, ini kan diburu-buru sampai tanggal 1 harus diresmikan, sementara stasiun-stasiunnya juga belum beres semua kan, infrastrukturnya kita belum, jangan sampai nanti sudah di launching, udah jalan, tiba-tiba seperti ya kasusnya LRT itu yang pintunya rusak lah, yang macam-macam ya banyak masalah yang kemudian ujungnya publik yang dirugikan kan gitu. Jadi menurut saya ini lebih baik kita fokus aja dulu persoalan yang di sekarang yang Jakarta Bandung ini, sehingga nanti yang persoalan untuk sampai ke Surabayanya itu sesuatu yang sifatnya politis saja lah, itu kaitannya dengan pemerintah Cina. Tapi kita sendiri karena apa? Karena persoalannya kemudian ini kan dampaknya ke APBN kan semua, karena ujung-ujungnya juga APBN yang dimanfaatkan atau digunakan untuk membiayai kereta cepat ini. Sementara masyarakat kita ini memang persoalannya apakah membutuhkan atau belum, lah ini persoalan kan. Jadi kenapa masyarakat saya lihat belum terkesan belum membutuhkan kereta cepat, dan ini untuk kereta cepat sampai Bandung saja baru sampai Padalarang kan, sementara untuk sampai Bandung itu masih lama lagi membutuhkan semacam feeder lagi ke sana, pindah tempat. Nah, masyarakat berekspektasi dengan duduk tiba-tiba sampai ke Bandung, tapi tiba-tiba enggak, belum sampai, harus lagi pindah lagi. Ternyata ini masih ada lanjutannya lagi. Nah, ini yang menurut saya masyarakat juga harus diedukasi sehingga memahami gitu ya kondisi itu. Tapi yang jelas ini memang semuanya jadi terkesan sangat politis sekali untuk kalau berpikir kemudian sampai kita mau bangun lagi sampai ke Surabaya, kan kesannya jadi berlebih-lebihan gitu ya. Gitu. Bicara mengenai anggaran, tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Trubus, seharusnya anggaran pembiayaan dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini tidak membebankan kepada APBN ya Pak. Kita juga bisa hadirkan pemirsa grafis bagaimana kemudian proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini seharusnya 88 triliun rupiah. Namun kemudian dikarenakan mundur sekitar 4 tahun lamanya, sehingga kemudian anggaran juga ikut membengkak bahkan mencapai 110,22 triliun rupiah. Tadi juga bahkan disebutkan oleh Pak Trubus, seharusnya anggaran ini merupakan pembiayaan dari konsorsium Indonesia China dan juga pinjaman betul ya Pak, pinjaman dari China Development Bank. Bagaimana kemudian melihat Pak untuk evaluasi dari sisi anggaran sendiri yang tadinya seharusnya tidak menggunakan APBN, seharusnya menggunakan skema business to business ya, atau kerjasama bisnis dan bahkan pinjaman dari China Development Bank, tapi ternyata malah memakai APBN juga. Iya, ini menjadi kebingungan publik sebenarnya. Kenapa pada awalnya sangat percaya sekali bahwa itu B2B, istilahnya bisnis to bisnis, tapi kemudian tiba-tiba juga membalik kepada itu soal dibiayai oleh negara karena alasan mangkrak. Nah, ini persoalannya apakah penundaan mundur-mundurnya ini ada unsur kesengajaan, jadi problem juga kan. Jadi publik juga melihat jangan-jangan ini memang sengaja untuk dimundur-mundurkan dengan biaya membengkak jumlahnya seperti itu. Nah, tentu ini persoalannya kemudian bagaimana konsorsium dari Cina sendiri yang sebenarnya ikut bertanggung jawab, tapi kan ini persoalannya kemudian diserahkan kepada pemerintah Indonesia untuk menggunakan APBN sebagai jaminan. Itu masalahnya kan di situ. Nah, jadi anggaran ini tentu akhirnya menjadi sangat besar dan sangat membebani APBN, meskipun pemerintah berkali-kali mengatakan bahwa itu hal yang normal, wajar-wajar saja, tetapi ini tentu sangat sulit karena kritik-kritik, apalagi keluarnya peraturan Menteri Keuangan 89 itu yang baru itu kan juga mengendeskan bahwa itu pembiayanya semua ditanggung oleh penjamin. Nah, ini kan mengindikasikan semua persoalan seolah-olah bahwa itu lancar-lancar saja, padahal di situ ujung-ujungnya juga APBN juga. Nah, nanti bagaimana ini baru di sekitar Jakarta Bandung saja yang menurut kelaikan
karena sebenarnya masyarakat banyak pilihan, artinya kan ada kalau mau ke Bandung itu bisa menggunakan kereta cepat salah satunya. Tetapi persoalannya ini masalah tarif ini kan juga problem juga. Masyarakat masih melihat jangan sampai tarifnya itu terlalu mahal. Kalau misalnya mau bandingannya mobil pribadi ya cuma 200.000, kalau travel ya malah 100 sampai 200.000. Kalau misalnya itu dibuat murah 350 misalnya, ya itu akan lama pengembaliannya. Jadi itu kan artinya break even point-nya kan jadi lama sekali kan secara bisnis kan ya. Jadi pemerintah harus menanggung lagi banyak biaya. Jangan-jangan sampai nanti pemeliharaannya ke depannya juga banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan dari APBN lagi. Nah, ini yang harus diantisipasi, jangan sampai kemudian kita prinsipnya semuanya senang, bangga gitu. Bangga bahwa kita punya kereta cepat gitu ya. Tetapi kemudian ketika prosesnya itu sendiri publik sangat dibingungkan dengan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, dan di satu sisi kemudian juga belum sampai ke Bandung juga, tiba-tiba kemudian ada pemikiran bagaimana kalau diperpanjang lagi ke Surabaya. Ini yang kemudian juga harus diantisipasi oleh pemerintah, karena memang dari awal ini tidak seharusnya melibatkan APBN. Bahkan kalau dari konsorsium sendiri kan sebenarnya 60% dari BUMN, betul ya Pak Turbus ya, kemudian juga 40% sisanya ini kemudian dari China. Bagaimana kemudian seharusnya pemerintah bisa mengevaluasi dari sisi anggaran ini? Kan artinya sudah kecolongan ini Pak. Ini kalau kita bisa lihat pemirsa, ini merupakan grafis dari skema kerjasama konsorsium. 60% ini merupakan dari BUMN Indonesia, sementara 40% ini dari pihak Cina ataupun disebut dengan Beijing Yaowan. Nah, ini kemudian skema konsorsium, bahkan komposisi konsorsium BUMN KAI 38%, Wika 25%, PTPN 25%, dan juga Jasa Marga 12%. Ini kemudian Pak Trubus ya, bagaimana kemudian pemerintah ini harus mengevaluasi dari sisi anggaran ini supaya tidak kecolongan seperti ini Pak? Iya, harusnya memang ini harus dibuka secara transparan kan, artinya bahwa pemerintah jangan sampai kemudian selama ini berpandangan bahwa ini biasa ditanggung oleh pemerintah dalam hal proyek pembangunan seperti ini, tetapi berujung kepada pembebanan APBN. Nah, ini kan menurut saya yang kita kan ini kan pernyataan sehari-hari seperti membenarkan dulu pernyataan Pak Jonan kan ketika pertama kali kereta cepat ini dibahas tahun 2015 itu. Tetapi yang jelas bahwa kondisi keuangan kita ini kan selalu APBN-nya tidak murni dalam hal untuk urusan moda transportasi seperti ini kan, juga untuk pembangunan yang lain. Jangan sampai nanti terganggu ya kan APBN kita ke depannya, kita berbicara ke depannya kalau ini terus model-model seperti ini tidak dilakukan evaluasi secara ketat. Tentu waktu itu pemerintah selalu berasumsi terlalu optimis sekali bahwa betul-betul B2B semuanya lancar ya kan, tapi ternyata di tengah jalan ada persoalan yang tiba-tiba kemudian APBN menjadi penjamin. Nah, ini semuanya mengindikasikan sebenarnya kan kita sendiri seperti tidak siap gitu, tidak siap dengan kondisi yang ada, tidak siap dengan anggaran yang ada, dan tiba-tiba ya APBN lah yang dijadikan dipertaruhkan. Mudah-mudahan ini tentunya bisa dievaluasi dan juga diantisipasi dari pemerintah. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Trubus sudah bergabung bersama kami dan juga membahas bagaimana kemudian proyek kereta cepat